Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zain, masih melanjutkan bab azan dan iqamah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, sunnah disunnahkan adzanun wa iqamatun, azan dan iqamah. Jadi azan dan iqamah ini disunnahkan. Li khabari sahihain, karena hadis yang diriwayatkan di dalam dua kitab sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi SAW beliau bersabda, "Idza hadaratis sholatu", apabila waktu sholat telah tiba, fal yu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya mengumandangkan azan lakum bagi kalian, ahadukum salah seorang di antara kalian. Jadi kata Nabi, apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Wali khabari Abi Dawud, dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Watakulu, Nabi bersabda, watakulu idza qumta ilas shalah, dan hendaknya engkau membaca idza qumta ilas shalah, ketika kamu bangkit menuju salat, membaca Allahu Akbar ila akhiril iqamah, sampai akhir iqamah. Maksudnya ketika kamu bangkit menuju salat, hendaknya engkau membaca iqamah. Nah, kedua hadis ini menjelaskan tentang kesunahan azan dan iqamah sebelum melaksanakan salat maktubah, yaitu salat 5 waktu. Nah, disunahkan azan dan iqamah tadi itu lidzakarin, bagi laki-laki. Artinya bagi perempuan tidak disunahkan azan. Akan tetapi nanti di depan beliau musannif akan menjelaskan perinciannya. Walau munfaridan, meskipun dia sendirian, bis sholati, dengan sholat, fis sahra'i, di padang pasir, au ghairiha, atau pada selain padang pasir. Jadi meskipun dia berada di padang pasir dan dia sholat sendirian, tetap disunnahkan baginya untuk mengumandangkan azan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, seluruh benda-benda yang suara azannya tadi sampai kepada benda tersebut, maka benda-benda tersebut akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Jadi meskipun dia sholat sendirian, akan tapi tetap disunnahkan baginya untuk mengumandangkan azan. Wa yakfi, dan cukup, fi adzanil munfaridi, di dalam azannya orang yang sendirian, cukup isma'u nafsihi, yaitu memperdengarkan azan tadi kepada dirinya sendiri. Jadi kalau dia mencukupkan azannya supaya didengar oleh dirinya sendiri, itu sudah cukup. Tapi ketika dia pengen mengeraskan suara, itu pun boleh. Bi khilafi adzanil i'lan, yaitu berbeda dengan azan yang tujuannya adalah i'lam, memberitahukan bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Nah, kalau azan untuk memberitahukan bahwasanya waktu sholat sudah masuk, maka harus dikeraskan. Kama ya'ti, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Lakin, akan tetapi, sunniyatu kullin minal adzan wal iqamah, akan tetapi sunniyatu kullin minal adzan wal iqamah, kesunahan
masing-masing dari adzan dan iqamah itu hukumnya adalah sunnatu kifayatin, hukumnya adalah sunnah kifayah lil jamaah, bagi sekelompok jamaah. Jadi adzan, hukum adzan dan iqamah bagi sekelompok jamaah hukumnya adalah sunnah kifayah. Artinya jika salah seorang daripada kelompok jamaah tersebut itu sudah mengumandangkan adzan, maka sunnah kifayah itu telah gugur. Kemudian wa sunnatu ainin lil munfaridi, dan hukum dari masing-masing adzan dan iqamah tadi itu hukumnya adalah sunnah ain lil munfaridi, bagi orang yang sendirian. Artinya jika dia dalam kondisi sendiri kemudian tidak mengumandangkan adzan, maka kesunahan ainnya itu belum gugur. Jadi ada fardu kifayah, ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Ada fardu ain, ada sunnah ain. Nah, kesunahan adzan tadi itu wa in sami'a adzanan min ghairihi, meskipun dia telah mendengar adzan dari orang lain. Meskipun dia telah mendengar adzan dari orang lain, tetap disunahkan adzan. Haitsu lam yakun mat'awan bihi, ketika dia bukanlah mat'awan bihi, orang yang diseru dengan adzan tadi. Jadi ketika dia bukanlah orang yang diseru dengan adzan tadi, meskipun dia telah mendengar adzan dari orang lain, tetap disunahkan baginya mengumandangkan adzan. Jadi setiap wilayah itu kan punya masjid masing-masing dan punya jamaah masing-masing. Nah, ketika masjid di suatu wilayah tertentu itu dikumandangkan adzan, maka arah seruan adzan tadi itu untuk jamaah atau untuk orang-orang yang berada di sekitar masjid tersebut. Nah, orang yang berada di luar wilayah tersebut itu bukanlah orang yang diseru dengan seruan adzan tadi. Nah, orang yang suara adzan itu tidak ditujukan pada dirinya, meskipun dia mendengar adzan, tetap disunahkan baginya mengumandangkan adzan. Amma idza kana mat'awan bihi, adapun ketika dia adalah orang yang diseru dengan adzan tadi, bi an sami'ahu min makanin, dengan sekira dia mendengar adzan min makanin, dari suatu tempat, wa arada sholata fihi, dan dia ingin sholat di tempat tersebut, wa shalla ma'ahum, dan sholat bersama mereka berjamaah, fala yundabu lahul al-adzanu, maka tidak disunahkan lahu baginya al-adzanu adzan, karena dia adalah orang yang diseru adzan kepadanya. Tsummal adzanu, kemudian adzan, wa in kana sunnatan, meskipun hukum adzan itu adalah sunnah, adzan tadi itu afdalu, itu lebih utama, minal jamaah, daripada jamaah, allati hiya fardu ain, yang mana jamaah tadi itu hukumnya adalah fardu ain. Fil jumu'ati, di dalam sholat jum'ah, wal mu'adati, dan di dalam sholat mu'adah, sholat yang diulang, wal majmu', dan sholat jama', bil matari, dengan sebab hujan, takdiman, jamak takdim. Wa fil mandhuri, dan di dalam sholat yang dinadari, jama'atuha, jamaahnya. Jadi meskipun adzan itu hukumnya adalah sunnah, akan tapi adzan itu lebih utama daripada jamaah pada sholat Jumat.
Yang hukum jamaah pada sholat Jumat itu adalah fardu ain. Jadi hukum jamaah pada sholat Jumat bagi tiap-tiap mukallaf itu hukumnya adalah fardu ain. Artinya seluruh mukallaf wajib berjamaah pada sholat Jumat. Akan tetapi meskipun hukum jamaah pada sholat Jumat itu adalah fardu ain, sementara adzan pada sholat Jumat itu hukumnya adalah sunnah, tetapi adzan itu lebih utama daripada jamaah Jumat. Jadi tidak mesti yang fardu ain itu lebih utama daripada yang sunnah. Seperti jamaah pada sholat mu'addah, sholat yang diulang, dan jamaah pada jamak takdim sebab hujan, dan sholat nazar, dan sholat nazar yang jamaahnya itu dinazari. Hukum jamaah pada sholat-sholat ini hukumnya adalah fardu ain. Akan tetapi dari segi keutamaan, adzan lebih utama daripada jamaah pada sholat-sholat ini. Jadi di sini beliau Syekh Nawawi Al-Bantani ingin menunjukkan bahwasannya tidak mesti fardu ain itu lebih utama daripada yang sunnah. Nah, nanti di depan beliau musannif akan mendatangkan beberapa contoh perkara-perkara atau ibadah-ibadah, amal-amal ibadah yang hukumnya itu adalah sunnah tetapi lebih utama daripada yang wajib atau yang fardu. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.